Halo semua, welcome back to my channel. Ya, hari ini kita bahas lagi soal Viking Rise. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah soal event trap mobilization. Ya, nggak tahu sih bahasa Inggrisnya gimana. Ya, pokoknya itu. Ya, trap mobilization. Nah, seperti inilah tampilan kalau kalian ada di trap mobilization. Kalau untuk apa istilahnya, informasinya kalian bisa cek sendiri ya, dari tanda seru ini, tanda tanya ini, aturannya bagaimana gitu ya. Kalau misalkan kalian pengen dibaca ya dipersilahkan. Tapi di sini yang menjadi tolak ukurnya kalau misalkan di event trap ini itu adalah ini. Ini adalah tolak ukur hadiah untuk kita sebagai personalnya, bukan sebagai trapnya. Dan di sini kita akan mendapatkan hadiah berupa worker. Jadi kalau misalkan kalian menyelesaikan ini sampai ujung, ini itu udah dipastikan mendapatkan worker legendary 1. Dan season sendiri untuk track mobilization itu biasanya jeda per 2 minggu, seminggu ya, antara itulah, antara seminggu atau 2 minggu. Gua nggak begitu memperhatikannya, cuman ya intinya target kalian adalah mengumpulkan 5.250 poin ini biar nyampe ujung. Dan juga kalian targetkan untuk masuk minimal di rank 11 sampai 20 atau 21 sampai 30 untuk mendapatkan beberapa hadiah tambahan. Dan sangat disarankan buat kalian untuk masuk ke aliansi tingkat pertama karena hadiahnya itu cukup menarik, yaitu adalah ini. Dan ini hanya khusus untuk 5 trap teratas ya, jadi hanya untuk 5 trap teratas. Sedangkan untuk tingkat chef itu hanya untuk 50 tingkat teratas yang dapatkan hadiah, istilahnya hadiah tambahan. Kalau misalkan ingin dapatkan posisi 1 sampai 10 besar itu biasanya sangat sulit saingannya, poinnya juga lumayan besar. Kalian bisa lihat sendiri 10 besar biasanya adalah poin-poin yang lumayan besar. Jadi gua nggak nyarankan, tapi gua yakin kalian bisa, apalagi free hire juga nggak masalah, masuk ke 11 sampai 20 atau 21 sampai 30. Lumayan mengumpulkan yang namanya fragment. Jadi kalau misalkan kalian saat di total ya, 2 di sini tinggal yang dari dari pribadi, terus juga dari hadiah sini itu juga ada 3 total. Kalian dari trap mobilization kalian mendapatkan 1 worker legendary dan 6 shark hero universal. Itu sangat lumayan. Dan di sini tugasnya itu ada 2 macam. Jadi 2 yang di atas ini yang beda warna ini adalah tugas pribadi, jadi yang bisa mengambil hanya dirinya sendiri. Tapi yang sisanya ini adalah tugas yang umum, jadi semua anggota trap akan memilikinya gitu ya. Dan di sini selalu gunakan peluang quest yang di sini ya. Ini peluang quest. Itu pertama kalian hanya memiliki peluang quest 5, tapi bisa ditambahkan dengan begini. Jadi seiring ini dia akan bertambah. Pertama itu 50, terus di kesempatan kedua dia harganya 200 ruby ini, di kesempatan 3 itu 1000, di kesempatan 4 dan seterusnya bakalan terus naik gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian mau ambil quest, gua sarankan adalah quest-quest yang berbintang 5 dan utamanya yang hot. Berarti yang hot ya. Di sini yang bintang 5 juga ada ya. Ini juga bintang 5. Tapi kita cari yang hot, yang panas, yang menggigit lah. Nah, gimana caranya? Caranya cukup mudah. Dan kalian klik yang ini nih, perbaharui.
Nah, yang diterima tadi ini perbarui, jadi ada kemungkinan seperti ini. Dan ya kalau kalian tidak beruntung ya jadi gini. Kalau misalkan kalian beruntung jadinya ya jangan beruntung ternyata guys. Tapi kalau beruntung nanti dia bakalan YouTube fire gitu panas. Jadi kalau begitu seperti ini. Oke, itu contoh kalau misalkan begini tuh. Dan di sini event trap ini kalau misalkan kalian mau mengandalkan yang namanya ini kan speed up nih, terus ada yang ya kayak gini nih, bintang 5 bangunan dengan tingkatkan 30 power. Nah, yang seperti ini kalau misalkan di awal game ya kalian belum nyampe shift al 16 ke atas, oke, nggak masalah kalian menggunakannya untuk mendapatkan power yang ini. Tapi kalau misalkan kalian sudah chip hal ke atas dari 17-18, diusahakan jangan yang ini. Kayak sayang aja poinnya, lebih baik ditindahkan ke VR. Lalu alternatifnya bagaimana bang untuk mengumpulkan 5.000 poin ini jika kita tidak mengandalkan itu? Ya, di trap mobilization kita yang diandalkan adalah poin dari speed up dan poin dari Jenks ya, atau ruminya. Kenapa begitu? Jadi seperti ini tekniknya kalian untuk mendapatkannya. Setelah VR atau sebelum VR, kalian usahakan memulai riset atau pembangunan atau apapun yang notabene-nya waktunya membutuhkan waktu yang sangat lama. Contoh di sini adalah riset attack troops 10/10 yang normalnya dia butuh 200 hari. Otomatis ketika udah kena potong buff itu pasti bisa sekitar 65 hari sampai 70 hari, 65 hari lah, 73 harian sekitar itu. Karena ada waktu spare banyak tuh kan, itu lumayan speed up-nya kalian gunakan dengan cara seperti ini. Jadi kalian gunakan seperlunya untuk event tadi. Dan event di trap tadi, poin untuk penggunaan speed up itu lumayan tinggi, berkisar dari 900 sampai 1000 poin, kan lumayan gitu. Sedangkan kalau kalian menggunakan speed up ini di VR atau Viking Raid itu nggak dapat poin. Jadi poin kalian di VR itu adalah hasilnya, atau ketika kalian sudah menyelesaikan suatu penelitian, suatu bangunan, make powernya itu yang jadi poin. Tapi kalau misalkan speed upnya mau kalian ngabisin 100 hari, mau kalian menghabiskan 200 hari, itu nggak ada gunanya. Jadi daripada nggak jadi poin sama sekali, lebih baik kita gunakan sebagai poin di event ini. Ada event lain yang menggunakan speed up itu sebagai poin, yaitu adalah event dadu atau Tickbone. Ya, nanti kalau misalkan eventnya sudah mulai, gua bikin videonya juga. Jadi untuk kali ini trap mobilization kalian ambil poinnya dari situ aja, sudah mencukupi dan sangat mencukupi. Itu dari speed up ya. Dan kalau misalkan dari Ruby ini, yang Ruby ini yang merah-merah ini ya, yang merah ini Ruby. Nah, itu pilihannya kalian ada 2 pengalokasian. Yang pertama kalian bisa dialokasikan ke sini, ke ke prosperity. Kalau gue biasanya nyebutnya VIP. Kalian bisa ke sini dengan pengalokasian biasanya gua antara 5.000 sampai 10.000, maksimal 10.000 ruby. Dan sisanya kemana? Sisanya itu untuk beli bahan peningkatan itu troop dash ya. Troop dash itu bahannya sangat
mahal dan susah untuk dicapai, untuk didapatkan. Dengan harga 20 per satu ini, jadi kalian bisa sediakan aja. Kadang di questnya itu dia minta 20.000 gem untuk dihabiskan, berarti kalian dapat sekitar 1.000 adsense. Jadi enak kan, kalian dapat poin iya, dan untuk membeli ini juga iya. Jadi istilahnya lebih bermanfaat daripada kalian menghabiskan gems atau ruby di waktu-waktu selain event trap mobilization ini. Itu. Jadi kita sebagai yang free player utamanya adalah untuk memaksimalkan dan mengefisiensikan semua yang kita punya menjadi barang baru atau ditukarkan dengan sesuatu hadiah yang lebih baik gitu ya. Dan ini untuk yang kedua, kalian bisa untuk bahan trade base. Tapi kalau misalkan bahan trade base sudah kalian anggap cukup, mayoritas sih ambisin di sini nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, ya boleh ke battle hall. Jadi kalau ke battle hall biasanya gua mengalokasikan sekitar 5.000, maksimal 5.000 sih. Biasanya itu antara 2.000 sampai 5.000 bumi. Jadi kalian bisa mendapatkan sekitar 250 atau 300 pieces untuk biaya kenaikan ini ya, rubinya. Jadi sambil berlalu kita tetap diutamakan di group base dulu ya. Ketika kalian memang sudah di VIP 10, bisa kalian mengejar untuk VIP 11 dan itu lumayan lama. Jadi sambil berproses, sambil istilahnya mencicil saja gitu ya. Karena dari 10 ke 11 itu butuh sekitar 365.000 ruby kalau misalkan kalian pakai ruby. Kalau pakai poin prosperity berarti ya begitu segitu juga. Dan jika kalian bertanya kenapa rubinya nggak ke VIP semua, karena VIP kita bisa mendapatkan dari poin-poin yang ada. Toh ya, VIP itu kita bisa dapat tiket kayak gini. Tapi kalau misalkan yang di ini best itu kita nggak dapat sama sekali gitu ya. Ini tidak gua sarankan. Kenapa bisa seperti itu ya, intinya gua lebih menyarankan kalian menaikkan true base sama dengan chip hallnya. Jadi kalau gua 23, true base gua harus 23 juga. Kalau chip hallnya 24, true base juga udah 24 dan seterusnya. Jadi ketika kalian nanti di chip hall 25, true base 25, kalian tinggal mencicil lagi untuk battle hall dan watchtower. Ya sambil mencicil ya, sambil mencicil juga untuk VIP 11. Ini siapa tahu ketika kalian sudah menyelesaikan semua, ternyata kalian sudah bisa untuk menaikkan akademi ke 25, bisa membuka tier 6 dan VIP pun sudah hampir tembus di 11 atau bahkan mungkin sudah mau ke 12 kayak gitu ya. Jadi kalian bisa memulai prospek dan istilahnya planning jangka panjang kan itu. Karena untuk free player, kalau kalian nggak mau mengandalkan uang, maka yang kalian andalkan adalah rencana dan strateginya, planning dan planning kayak gitu. Jadi jangan timbun speed up kalian kebanyakan tanpa dialokasikan, alias ditunggu ketika VR, itu rugi juga. Jadi mendingan kalian gunakan sedikit demi sedikit, dan akhirnya juga kalian bakalan mendapatkan manfaatnya daripada kalian timbun banyak cuman mengendap dan tidak menjadi poin apapun gitu ya. Jadi kayak rugi aja. Itu mungkin yang bisa gua bagikan buat kalian, pengalaman-pengalaman yang ada di event trade mobilization. Dan seperti biasa, pilihlah pilihan quest secara bijak. Jadi jangan semuanya diambil, tapi kalau bisa ambil yang
bintang 5 dan yang hot atau yang bonus. Karena pengadaan untuk event trap ini itu lumayan lama, sekitar 5 hari kan, jadi sangat disayangkan kalau misalkan kalian kayak terburu-buru dan mengambil yang sistemnya kayak gini, yang masih bintang 3 di bawah. Dan menurut gua kalian cukup ngambil speed up sama ini, itu benar-benar sesuatu yang kalian sudah pasti tahu kapan dan berapa lama kalian bakalan bisa untuk menyelesaikan questnya. Nggak butuh waktu lama karena kalian sudah, gua jamin, gua tahu juga pasti kalian sudah menimbun beberapa ribu sebelumnya. Jadi pengalokasiannya kapan waktu yang tepat? Saat inilah waktu yang tepat untuk kalian mengalokasikan apa yang telah kalian timbun. Oke? Itu aja yang bisa gua bagi ke kalian soal event trap mobilization. Dan hadiahnya apa? Hadiahnya yang jelas worker legendary atau worker kuning atau worker sistem bebas. Kalian tinggalkan komen di bawah ini, jangan lupa di like dan share ke teman-teman kalian yang baru main atau siapapun yang belum tahu planning dan tata cara bermain game ini, biar kalian yang ngaku free player enggak bego-bego banget atau enggak kalah dengan yang player top up gitu ya. Oke, itu aja yang bisa gua bagi dan jangan lupa di subscribe. Bye.